Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Cahya Utami dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan NIM P20637022004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada ambulatory care. Ambulatory care ini atau perawatan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Perawatan rawat jalan ini merupakan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tapi tidak dalam bentuk rawat inap. Ambulatory care ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hospital based ambulatory. Yang kedua, ada freestanding ambulatory. Yang ketiga, ada satellite ambulatory. Dan yang terakhir, ada on-site ambulatory care. Kegunaan dari ambulatory care sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien, baik dalam bentuk pengobatan, diagnosis, ataupun rehabilitasi, tapi tidak dalam bentuk rawat inap. Salah satu contoh penyakitnya yaitu penyakit faringitis atau radang tenggorokan. Dokter akan mewawancarai kepada pasien apakah pasien tersebut mengalami nyeri tenggorokan, susah menelan, ataupun terdapat benjolan pada lehernya. Kemudian, dokter akan memberikan obat ataupun pengobatan yang dapat dilakukan di rumah, seperti obat nyeri, terus memberikan tips seperti memakan makanan yang lunak dan berkuah, serta meminum minuman yang hangat. Untuk formulir yang ada pada ambulatory care yaitu ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, pemeriksaan fisik ataupun penunjang medik, diagnosis, penata laksanaan, pelayanan ataupun tindakan, pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien yang berobat kepada poliklinik gigi ataupun dokter gigi harus dilengkapi dengan odontogram klinik. Dan yang terakhir adalah surat persetujuan apabila diperlukan. Yang kedua yaitu ada long term care atau perawatan jangka panjang. Perawatan jangka panjang ini diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien ketika pasien mengalami penyakit kronis ataupun cacat yang berkelanjutan sehingga menyebabkan pasien tidak dapat merawat dirinya sendiri. Biasanya pasien sudah mengalami perawatan lebih dari 25 hari. Long term care ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nursing home, home care, the hospice care, dan respite care. Kegunaannya sendiri yaitu untuk memudahkan dokter dalam memantau pasien secara intens karena pasien di sini sedang mengalami penyakit yang kronis ataupun cacat yang berkelanjutan. Salah satu contoh penyakitnya yaitu saya mengambil penyakit kanker payudara. Di sini dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk melakukan diagnosis. Salah satunya yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi apakah di dalam payudaranya terdapat benjolan ataupun terdapat kelenjar getah benih di ketiaknya. Dilakukan juga pemeriksaan USG untuk memastikan apakah ada massa padat ataupun kista yang berisi cairan. Dilakukan juga pemeriksaan fisik, mengambil sampel jaringan, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Untuk pengobatannya sendiri bisa dilakukan dengan cara pembedahan, terapi radiasi, ataupun kemoterapi. Untuk formulir dari long term care sendiri ada identitas pasien, resume medis, pemeriksaan riwayat penyakit ataupun penunjang medik, ada surat keterangan kematian apabila pasien meninggal, ada surat keterangan lahir, surat pengantar rawat inap, surat persetujuan rawat inap, surat perpindahan pasien dari ruang perawatan, ada informed consent, ada rekam medik asuhan keperawatan, ada catatan klinis, formulir obstetri ataupun ginekologi, formulir laporan operasi, dan formulir hasil penunjang medik. Yang ketiga adalah rehabilitasi care ataupun rehabilitasi medik. Rehabilitasi care menurut Permenkes nomor 29 tahun 2009 adalah merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, ataupun bimbingan sosial medik. Kegunaannya sendiri yaitu untuk menyembuhkan kembali rasa percaya diri seseorang,
untuk menyembuhkan kembali rasa tanggung jawab seseorang ataupun menyembuhkan kembali kemampuan seseorang dalam bersosial. Contoh penyakitnya yaitu ada HNP atau hernia nukleus pulposus. Di sini yaitu dalam kondisi ini ruas tulang belakang bergeser dan menekan saraf tulang belakang atau sering disebut dengan saraf terjepit. Dokter melakukan beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit tersebut, salah satunya dengan cara pemeriksaan saraf untuk mengukur bagaimana relaksasi otot pada saat itu. Dilakukan juga pemeriksaan CT scan atau MRI untuk mengetahui keadaan tulang belakang pasien tersebut, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan elektromografi untuk mengetahui dan mengukur listrik otot pada saat berkontraksi. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan cara fisioterapi manual, teknik elektroterapi. Untuk formulir pada rehabilitasi care yaitu ada identitas pasien, resume medis, ada pemeriksaan pasien, keluhan utamanya, entah itu riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang, dan penyertanya. Setelah itu ada pemeriksaan fisik, ada kemampuan fungsional, dan yang terakhir ada pemeriksaan secara sistematik. Yang keempat yaitu ada acute care. Acute care sendiri ini merupakan cabang perawatan pelayanan kesehatan sekunder yang diberikan kepada pasien dilalui dengan perawatan aktif, entah itu pada saat pasien cedera patah ataupun episode medis, episode penyakit, dan kondisi medis yang tidak stabil, kondisi medis yang mendesak. Selain itu pada saat pemulihan pasca operasi. Gunanya sendiri yaitu untuk mengobati penyakit, untuk mengembalikan kembali keadaan pasien sebelum terkena episode penyakit, dan mengobati pasien dalam waktu yang sangat mendesak. Contoh penyakitnya yaitu ada penyakit gagal jantung sehingga mengalami kesulitan bernapas. Untuk mendiagnosis pasiennya ada dengan cara tes darah, ada foto ronsen, ada rekam medik jantung, dan treadmill test. Formulirnya, untuk pengobatannya dengan cara meminum obat secara rutin sesuai yang dianjurkan dengan dokter dan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter, dan memakan ataupun minuman yang disarankan oleh dokter dan diperbolehkan oleh dokter. Untuk formulirnya yaitu yang pertama ada identitas pasien, ada 3S status, hitam, merah, kuning, hijau, ada tindakan resusitasi, ada anamnesi, dan penunjang pemeriksaan medik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.